Aduh pusing gua pakai agri. Ya nggak tahu. Ngadepin orang-orang yang udah nggak masuk akal, nggak ketemu nalar, nggak bisa dipikir dengan akal sehat itu nggak bisa dengan data, nggak bisa dengan pernyataan-pernyataan yang antitesis dari pernyataannya dia, nggak bisa. Nggak bisa. Mesti dengan begini-begini aja. Nggak akan masuk. Ini Gri, tapi ya nggak kayak gitu amat kali, Gri. Ngeliat kameranya, Gri. Ini pusing gua. Sumpah ini kacamata plus gua pusing banget. Terus apa, Gri? Coba ya. Ini yang patut kita ketawakan terbahak-bahak dan seluruh masyarakat Indonesia ketawa mendengarnya. Nggak percaya? Cekidot. Patut. Mudah-mudahan pakai baju oranye dan saya nggak tahu sudah pamitan sama istri dan anak-anaknya apa belum. Dia sampaikan pada saat acara konvensi pers setelah peningkatan status dari penyelidikan naik menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi ini kalian harus tahu, kalian harus siap-siap. Makanya untuk itu kalian harus ngomong ke istri dan anak-anaknya. Gitu. Biar kelihatan. Mulai sekarang kalian harus sudah mulai siap-siap. Harus siap-siap pamitan ke anak istri. Udah pamitan belum? Lah kok menyimpulkan sendiri, menganalisa sendiri? Hah? Ijazah udah pasti palsu, udelmu bodong. Orang glokok jaran. Ini uratnya nih keluar nggak ya kira-kira ya? Ijazah asli, ijazah Jokowi pasti palsu, pasti palsu. Enak banget. Hah? Coba kita teruskan. Ada yang lebih sengklek lagi nggak kira-kira? Cekidot. Saat gelar perkara khusus dapat pula menjadi dasar adanya unsur pidana pada dugaan ijazah palsu Joko Widodo pada Dumas TPUA. Lah ya kayak begitu sih. Kok bisa? Hah? Ya, Bares jangan percaya masyarakat umum. Ini adalah propaganda yang luar biasa. Jangan pernah percaya. Ya, ini keluar nggak ini? Gimana supaya keluar ininya nih? Jangan pernah percaya. Ya, gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Bareskrim kemarin itu sudah penggabungan dari hasil temuan dan pengungkapan saksi-saksi termasuk saksi ahli. Ditambah lagi bukti-bukti hasil laboratorium forensik. Jadi dinyatakan ijazah Jokowi asli. Asli. Lu mau keluar otot nih. Otot kemudian karena kalian stres tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian bocor di otot sininya, keluar darah dari sini, saking tingginya tekanan darah kalian, tidak akan menggugurkan hukum ini, tidak akan merubah hukum ini. Dasarnya ada. Nggak kayak kalian hanya retorika, nggak hanya kalian hanya ngomong doang. Nggak seperti kalian yang hanya mengandalkan framing-framing untuk mempengaruhi dan menggiring opini masyarakat. Enggak.
Bareskrim itu sudah banyak mengumumkan bukti. Ya, bukti ijazah yang lain sebagai pembanding. 3 ijazah berikut lampiran-lampirannya lengkap. 1 ijazah itu ada lampirannya 26 lampiran. Kemudian Bareskrim sudah memanggil para alumni temannya Jokowi. Memeriksa koran yang mengumumkan penerimaan si Penmaru waktu itu. Kedaulatan rakyat. Juga mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Ditambah hasil lapor Bareskrim Polri. Ini. Kalian udah mendekati ya? Udah nggak bisa ngelak lagi kalian ya? Mau akan upaya apa lagi? Kita lihat aja buat lucu-lucuan ya. Boleh, Gri. Keren juga sih. Oke. Artinya sekarang tesis sudah bergeser. Dulu tesisnya ijazah asli, antitesisnya palsu. Sekarang geserannya tesisnya ijazah Joko Widodo itu palsu. Itu antitesisnya asli. Berarti kewajiban membuktikan sudah bergeser. Sudah menjadi pengetahuan umum sekarang bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Gitu. Tinggal yang membuktikan asli Joko Widodo. Itu terbalik sekarang ini pergeserannya. Gitu. Maka Joko Widodo harus membuktikan asli dan itu belum ada. Maka belum ada dampak hukum bagi kami gitu, para pihak ini belum ada dampak hukum gitu. Olah tul kemet. Lo keluar otot, terus sebenarnya ngotot ngomongnya, ternyata kebaca kan? Hanya pengen terbebas dari tanggung jawab ini. Yang kalian sudah tuduhkan, sudah kalian fitnah ke Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Tahu-tahu ternyata kalian cuman pengen lepas dari tanggung jawab ini. Itu. Emang kalian bisa lepas dari tanggung jawab ini? Kalian yang menabur, kalian yang menanam, sekarang saatnya kalian menuai. Berapa tahun, Gri? 12 tahun! Jangan dibolak-balik. Lo mau bolak-balik seperti apa juga masyarakat sudah tahu. Sudah tahu. Udah tahu, Cok. Aduh, apa ini? Nggak keluar juga ini. Udah tahu masyarakat juga. Lo mau bolak-balik tesis, antitesis, fotosintesis. Lo kalian tadi mau ngomong fotosintesis kan? Masyarakat juga udah tahu. Tul kemit. Ya, kalau dulu dugaan ijazah palsu itu adalah antitesisnya. Sekarang ijazah Jokowi asli harus membuktikan. Sekarang posisinya Jokowi yang harus membuktikan. Ini jangan-jangan waktu mudanya penyanyi rap ini, jangan-jangan. Richard Padilla hari ini sudah ketakutan, ngomongnya dari ngaco dan kemana-mana jadi nggak karu-karuan. Udah,
sekarang Jokowi yang harus membuktikan. Ya, sebelum Jokowi membuktikan, maka kalian nggak boleh dituntut, nggak bisa dituntut gitu. Loh kok enak, Cok? Dul Kemit. Mendingan kalau mau gua saranin deh, ya, lu fokus, lu nggak usah tebar narasi kemana-mana, stop konvensi pers, ini hanya kontraproduktif dan akan memberatkan nanti pada saat kalian menghadapi pengadilan. Ini serius nih gua ngomongnya nih. Serius nih. Nih, kiting-kiting kita kan, jarinya kan. Beneran, kan udah banyak contoh. Ketika orang lagi menghadapi hukum, menghadapi proses hukum, betapa mereka sibuk bernarasi dengan harapan bisa membentuk opini masyarakat, akhirnya masuk juga tuh. Udah banyak banget contoh. Jadi masyarakat jangan sama sekali terkecoh ya dengan propaganda mereka. Ini adalah pembohongan dan kebohongan yang luar biasa yang mereka bangun sampai dengan hari ini. Ini luar biasa. Hari-harinya dia sibuk membangun kebohongan. Hati-hati. Demi kebenaran? Enggak. Sekarang apa pertanyaannya? Ada Sunarko di situ. Korelasinya dengan ijazah palsu. Ada Said Didu juga di acara itu. Apa korelasinya dengan ijazah palsu? Enggak ada. Ini sudah bukan lagi sekedar ijazah palsu. Ini adalah kebencian yang sudah membusuk di hati mereka. Karena membusuk, merusak otak-otak dan pikiran mereka. Otak-otak enak dong, Gri. Aduh, diprotes gue. Salah ngomong. Otak maksud gue. Karena banyak jamak jadi otak-otak. Makanan dong. Oh ya juga ya. Otak-otak nggak bisa dijamak berarti. Betul. Lebih baik kamu fokus. Minggu-minggu ini atau minggu depan deh. Kemas-kemas koper. Ya, pamitan ke istri. Pamitan ke anak. Baik-baik. Ciumin semua cucu-cucu kalian. Pamit. Ya, terserah. Kalau kalian masih merasa ini adalah kebenaran. Pamitnya mau pergi ke surga atau kemana gitu deh. Atau mau pergi ke medan perang supaya suhada jadi suhada, terserah dah. Lu bungkus agama supaya mereka yakin. Tapi kalau lu sadar akan semua yang kalian lakukan itu adalah kebohongan yang terus kalian lakukan, sebaiknya kalian pamitnya ke cucu-cucu kalian, ke anak-anak kalian. Nak, cucu, minta maaf. Selama ini ayah, kakek telah mengambil jalan yang salah, jangan diikuti ya. Mungkin kalau nggak pulang, itulah tempat pertobatan kakek di sana. Di mana? Penjara. Begitu. Jangan seperti yang sudah-sudah. Sampai akhir hayatnya masih terus mencaci maki, menghina, memfitnah, dan menyerang Jokowi. Jangan sampai seperti itu. Umur manusia kan ada batasnya. Apalagi kalian sudah tua-tua bangka begini. Ya. Kalau masalah kayak beginian, gua kuliahin ini. Gua ajarin ini. Even kalian, ya mungkin ilmu agamanya lebih tinggi. Yang kalian pikir, yang selama ini kalian lakukan kebenaran. Yang selama ini kalian lakukan adalah ke jalan Allah. Yang kalian lakukan selama ini kebaikan. Kalian pikir itu seperti itu? Yang kalian lakukan ini adalah membela agama Allah. Kalian pikir seperti itu? Bodoh amat kalau sampai seperti itu. Lalu memfitnah, menghujat, mencaci maki terus-terusan kok. Bayangkan, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, seret Jokowi. Apa? Ada diajarkan dalam agama seperti itu? Gue mau tanya serius ini. Ada diajarkan agama seperti itu? Ada nggak? Dul kemit. Hah? Aduh ya Allah, lu nggak malu lu? Nggak malu sama masyarakat kamu? Nggak malu di lingkungan kamu? Nggak malu sama anak, istri, keluarga kamu, saudara-saudara kamu? Nggak malu? Atau malah bangga?
Ini bagian dari perjuangan. Loh kok tersesat amat kalau kondisinya sampai seperti itu? Mana ada orang mencaci maki tiap hari, memfitnah, menghina, bagian dari perjuangan agama, mana ada? Betul. Kadang fakta dibolak-balik dari kemarin, dibolak-balik terus. Kalian ini apa-apaan? Apalagi samping kalian itu tuh. Lolap, lolo. Ngapain di situ? Oke ya teman-teman, kalau kita sudah tahu orang-orang gerombolan dan kelompok orang-orang yang seperti ini, kita mesti waspadai dan kita selamatkan keluarga yang terdekat kita, tetangga kita, masyarakat luas kita, korban propaganda mereka. Mudah-mudahan tetap terjaga keutuhan NKRI. Enjoy bersama jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama